warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini di tengah-tengah para guru, para habaib, para kiai, para asatid, para dai yang hadir pada kesempatan kali ini, dan senang sekali berada di tengah-tengah anak muda yang selalu menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui majelis-majelis seperti ini, sehingga ya serusak-rusaknya kita, tersesat-tersesatnya kita, insya Allah gak jauh-jauh banget lah selama kita selalu berada di majelis-majelis seperti ini. Karena terbukti bahwa yang namanya circle, yang namanya lingkaran kita itu akan mempengaruhi kita. Sehingga kata Nabi, maka agamamu itu digantungkan oleh siapa yang kamu kumpuli. Circle kamu itu siapa, maka itu yang akan menentukan agamamu. Maka jika kamu berkumpul bersama orang-orang baik, maka kamu akan ketularan baik, dan begitu juga sebaliknya. Nah, terkait bulan Ramadan, karena ini tarhib Ramadan, mendekati bulan Ramadan, ada paling tidak dua hal yang ingin Al-Fagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa kalau kita belajar dalam psikologi, dalam ilmu psikologi, ada berbagai penelitian itu yang sepakat bahwa orang itu untuk berubah dari satu kebiasaan menuju kebiasaan baru, baik itu baik maupun buruk, itu butuh waktu kurang lebih antara 21 sampai 66 hari. Rata-rata kemudian ditemukan 30 sampai 40 hari orang kalau mau mengubah dirinya menjadi diri yang baru. Untuk kembali menjadi seorang yang baru, rata-rata butuh waktu 30 sampai 40 hari. Diubah dari hal yang terkecil. Apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita lakukan itu jika dibiasakan akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan yang terus dilakukan akan menjadi nasib kita. Nasib yang terus dilakukan maka itu akan menjadi takdir kita. Seorang yang sudah mulai berhenti merokok sebagaimana himbauan Habib Ahmad, maka dia akan sehari, 2 hari, 3 hari berat untuk meninggalkan rokok. Sehingga dia butuh bantuan satu dan lain hal untuk meninggalkan rokok. 1, 2 hari, 3 hari. Ketika dia sudah menjadi orang yang terbiasa tidak merokok, maka merokok menjadi kebiasaannya, dan dia akan mulai terganggu kalau ada orang merokok di sampingnya. Ketika dia sudah terbiasa untuk tidak merokok, dia justru terganggu kalau ada orang yang merokok di sampingnya. Sebelumnya dia akan ke-trigger, akan kebawa kalau ada yang ngerokok di sampingnya. Ketika belum menjadi kebiasaan, jika ada orang yang ngerokok, pengen ngerokok juga. Atau justru kalau nongkrong nggak ngerokok jadi gak enak. Tapi ketika kebiasaan tidak merokok menjadi kebiasaan kita, justru kalau ada orang merokok kita gak enak. Makanya kemudian dibentuk smoking area dan lain sebagainya agar tidak mengganggu orang yang tidak merokok. Nah, kebiasaan tidak merokok akan membentuk nasib kita. Nasibnya apa? Insya Allah punya motor, punya jodoh, dan lain sebagainya. Nasib itu akan menjadi takdir kita. Karena kemudian sudah punya motor, lebih cepat, lebih mudah, lebih semangat lagi pergi ke Al-Fahriyah, sehingga takdir kita menjadi orang-orang yang bersama orang-orang yang ada di Al-Fahriyah ini, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Udah mulai dapat jodoh, akhirnya ibadahnya 2 kali lipat, karena termasuk ibadah istri, ibadah kita juga. Maka kemudian takdirnya menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih terjamin insya Allah jauh dari neraka dan dekat dengan surga. Jadi Ramadan adalah momentum madrasah bagi kita untuk mengubah apa yang ingin kita ubah, dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Karena begitu 40 hari ini terlewatkan, 30 hari plus 10 hari puasa Syawal atau hal-hal terkait Syawal, maka kita akan berubah menjadi lebih baik. Apapun itu, mau itu berhenti merokok, mau itu pengen dapat jodoh, mau apa, jadikan Ramadan sebagai madrasah bagi kita. Tempat bagi kita untuk mengubah minimal satu hal. Satu hal, apa yang antum ingin ubah pada tahun ini dari kebiasaan buruk untuk diubah menjadi kebiasaan baik, jadikanlah Ramadan. Karena kenapa? Karena Ramadan dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala mendukung bagi kita untuk berbuat baik.
mendukung bagi kita untuk berbuat baik. Teman-teman saya yang nggak baik itu, yang masih minum khamar dan lain sebagainya, dia justru kalau Ramadan itu bingung. Ini nanti Ramadan, karena Ramadan itu iklimnya iklim baik. Nabi katakan di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Maka kalau ada orang yang masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, artinya bukan setan yang mengganggu, tapi dia yang kesetanan. Dia yang kesetanan artinya. Ini membuktikan apakah kita semua benar-benar bermaksiat itu karena diganggu oleh setan, atau sebenarnya setan hanya pelampiasan kita, kambing hitam aja. Aneh diganggu setan nih, makanya kejebak lagi di maksiat. Nah, di bulan Ramadan pembuktian. Kalau antum tetap tidak taat dalam ibadah, tetap terjebak dalam maksiat, berarti bukan diganggu oleh setan, tapi setan itu adalah dalam diri kita sendiri. Kitanya yang kesetanan. Nah, ini yang sebenar-benarnya kesurupan. Kalau ada orang yang bilang kesurupan, dia makan ini, makan itu, ngomong ini, ngomong itu mah bukan kesurupan. Kesurupan itu kalau di bulan Ramadan kita tetap bermaksiat, itu yang namanya kesurupan. Kemasukan setan di dalam diri kita, karena setannya bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Maka di bulan Ramadan saatnya kita mengubah kebiasaan kita, apapun kebiasaannya. Kemudian terakhir yang kedua yang ingin Al-Faqir sampaikan adalah ayat tentang puasa, kutiba alaikumus syiyam. As-siyam artinya menahan lapar, menahan haus. Tapi di surat Maryam ayat ke-26 Allah punya kata yang berbeda untuk menyebut puasa, yaitu as-saum. As-saum maknanya berpuasa dari berbicara hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal haram untuk dibicarakan. Sebagaimana Sayyidah Maryam, ketika beliau mengandung anak, tidak ada ayahnya, tidak ada suaminya, maka banyak tuduhan-tuduhan yang sampai kepada Sayyidatuna Maryam. Beliau dibilang anaknya anak haram, beliau dibilang orang yang berzina, beliau dibilang ini dan dibilang itu, karena tidak ada ayah dari anak yang dikandungnya di dalam kandungan Sayyidah Maryam. Tapi kata Allah apa? As-saum. Maka berpuasalah untuk berbicara. Jangan kamu berbicara dengan seseorang yang kamu bisa patahkan dalilnya, tapi tidak bisa kamu patahkan egonya. Di media sosial ini banyak sekali di zaman sekarang orang-orang yang kita tahu dalilnya bisa kita patahkan, tapi kalau kita patahkan dia akan ngamuk dan akan membuat kekacauan yang buruk bagi kita. Maka kata Imam Syafi'i, idza nataqa syafihu fala tujibhu fa khairum min ijabatihi sukut. Kalau ada orang yang kamu bisa patahkan dalilnya tapi tidak bisa kamu patahkan egonya, diam aja kata Imam Syafi'i. Kalau gak mau diam pengen jawab apa Imam? Fahairum min ijabatihi sukut. Kalau kamu mau jawab, jawabannya adalah diam. Fadhanna anni ayitu anil jawabi. Maka mereka akan mengira, dia kalah tuh, dia bodoh tuh, dia gak bisa nanggepin saya, saya yang benar. Kemudian katakanlah kepada dirimu sendiri, kata Imam Syafi'i, fama ayitu, sesungguhnya aku tidak kalah, tapi aku ngalah. Demi apa? Demi kebaikan. Demi kebaikan aku ngalah. Nah, di bulan Ramadan ini kita ingin tingkatkan puasa kita, bukan hanya as-siyam, tapi as-saum. Bukan hanya berpuasa menahan lapar dan haus, tapi berpuasa untuk menahan diri dari ngomong secara langsung ataupun ngetik di media sosial akan hal-hal yang sia-sia dan naudzubillah akan hal-hal yang maksiat. Nah, ini saatnya di bulan Ramadan ini untuk kita mengurangi. Yang biasanya di luar bulan Ramadan kalau ada orang nyebelin kita langsung samber di media sosial. Yang biasanya di luar bulan Ramadan suka nyebarin kebencian, hoax dan lain sebagainya. Maka bulan Ramadan adalah saatnya bagi kita untuk berhenti. Untuk diam dari media sosial, dari mengatakan sesuatu yang buruk, diganti menjadi mengatakan sesuatu yang baik. Maka bulan Ramadan insya Allah akan menjadi momentum bagi kita untuk di bulan Syawal nanti terlahir kembali sebagai orang yang lebih baik lagi dalam bermedia sosial, dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan lainnya, sehingga insya Allah kita benar-benar di bulan Syawal nanti lahir kembali. Udah bukan yang dulu lagi. Udah bukan yang dulu lagi. Karena takdir itu menurut riwayat ditulis di malam Lailatul Qadar. Setahun kita ini bakal ngapain itu ditulis di malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain ditulis di malam Nisfu Sa'ban. Maka Ramadan ini yang akan menentukan 1 tahun ke depan. Kita akan menjadi orang baik atau tidak baik, ditentukan di bulan Ramadan. Inilah madrasah kita. Karena takdirnya ditulis di bulan Ramadan.
Maka kalau apa yang kita lakukan di bulan Ramadan baik, insya Allah 1 tahun ke depan akan baik. Dan kalaupun ada apa-apa dengan kita, kita tidak tahu umur kita. Kalau seandainya kita meninggal setelah bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan tahun depan, insya Allah Allah menghitung kita dalam keadaan meninggal husnul khatimah, karena kita sudah baik di bulan Ramadan tahun ini. Sehingga mari kita jalani bulan Ramadan tahun ini seolah-olah ini adalah bulan Ramadan terakhir kita. Paling gampang menjalani bulan Ramadan agar maksimal adalah dengan menjalani Ramadan sebagaimana seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita gak akan ketemu sampai Ramadan tahun depan. Tapi insya Allah kita dipanjangkan umurnya, tapi coba rasakan seolah-olah ini Ramadan terakhir kita. Itu mungkin yang bisa Al-Fagir sampaikan. Terima kasih Habib Jindan, Habib Ahmad, para habaib, para asatid, para kiai semua. InsyaAllah dari Al-Fagir semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.